Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen Agus Rohman Jatnika selaku dosen pengampu manajemen perusahaan industri, dan yang saya banggakan serta yang saya cintai kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang peluang dan implementasi transisi energi di Indonesia menurut aspek pemerintah. Nah, jadi konferensi tingkat tinggi atau biasa disebut KTT G20 di Bali menjadi bagian dari solusi kunci mengatasi krisis energi global yang sedang terjadi saat ini. Negara G20 sepakat untuk mempercepat transisi energi termasuk memastikan tercapainya target pembangunan global berkelanjutan di tahun 2050, khususnya untuk akses energi modern yang handal, berkelanjutan, dan terjangkau bagi semua. Nah, transisi energi yaitu salah satu upaya prioritas yang tengah dilakukan pemerintah secara bertahap. Komitmen pemerintah dalam melakukan transisi energi juga terwujud dalam presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 lalu, yang mana transisi energi menjadi salah satu dari 3 isu prioritas yang dibahas dalam konferensi tingkat tinggi. Nah, jadi terkait isu tersebut itu bahwasanya Indonesia berhasil menghasilkan Bali Compact, yaitu 9 prinsip percepatan transisi energi yang mengutamakan ketersediaan akses energi yang terjangkau, ketahanan energi, dan keadilan proses transisi. Bali Energy Transition Roadmap yakni peta jalan menuju transisi energi yang berkeadilan. Kedua dokumen tersebut menjadi panduan kita bersama untuk pencapaian agenda 2030 dan menetapkan peta jalan menuju net zero ataupun karbon sesuai kondisi nasional. Nah, adapun peluangnya, transisi kendaraan listrik juga menjadi peluang yang sangat besar bagi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Nah, oleh karenanya pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia terus memperbaiki iklim investasi bisnis, sehingga investor akan datang untuk membangun smelter dan bahkan membuat kendaraan listrik serta baterai. Jadi Indonesia memainkan peranan penting di tengah perubahan yang sangat signifikan ini. Nah, pada kesempatan tersebut pemerintah menggarisbawahi bahwasanya komitmen pemerintah untuk membenahi berbagai kebijakan agar dapat melakukan proses transisi energi ke arah yang lebih terbarukan, sekaligus menstrukturi industri sehingga Indonesia dapat mengantisipasi tren peralihan energi ke depannya. Nah, adapun tantangan di transisi energi itu ada 3. Nah, yang pertama, transisi energi membutuhkan dana yang tidak sedikit, jadi dalam tanda kutip membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, yang kedua, kesiapan industri pendukung baik dari sudut aspek teknis maupun keekonomian. Terus yang ketiga, penguasaan teknologi dan waktu pelaksanaan proyek. Nah, adapun cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut yaitu Indonesia berupaya melakukan sejumlah terobosan. Nah, antara lain penerbitan Peraturan Perundang-undangan Nomor 112 tahun 2022 mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Nah, terobosan terpenting penyusunan perancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan, biasa disebut EBT. Rancangan ini guna memberikan kepastian hukum, perkuatan kelembagaan, dan tata kelola penciptaan iklim investasi yang pemanfaatan sumber untuk pengembangan industri nasional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari yang saya tadi sampaikan mengenai transisi energi menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan teknologi yang inovatif, terjangkau, cerdas, rendah emisi atau net zero, serta membangun dan memperkuat ekosistem inovasi untuk mendorong penelitian, pengembangan, demonstrasi, diseminasi, dan penerapannya. Nah, mungkin
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesalahan mutlak datang dari saya pribadi dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.